Pabrik Gula Gembongan, Kartasura merupakan bangunan peninggalan masa kolonial yang menjadi saksi-saksi kejayaan industri gula di Pulau Jawa. Pulau Jawa pada tahun 1800-an merupakan pemasok gula terbesar kedua dunia setelah Kuba. Pabrik gula yang dibangun secara masif di seluruh Pulau Jawa pada masa itu menjadikannya bangunan industri yang dominan. Hal ini kemudian mengindikasikan adanya pengaruh dan peran yang begitu besar dari keberadaan pabrik gula terhadap perkembangan arsitektur bangunan dan pola kota kerajaan di Jawa. Tercatat pada tahun 1893 terdapat 16 pabrik gula di wilayah Surakarta. Salah satunya adalah pabrik gula Gembongan yang pada masa awal didirikannya bernama Syker Fabrik Kartasura. Pabrik gula Gembongan berada di bawah pengelolaan maskapai perkebunan Belanda yang bernama Kartasura Kultur Maskapai. Pada Februari tahun 1919, pabrik gula Gembongan sempat mengalami kebakaran yang menghanguskan gudang dan mesin pembuangan, yang menyebabkan renovasi besar-besaran. Setelah renovasi, pendapatan pabrik melonjak hingga 350%. Peningkatan pendapatan ini membuat administratur pabrik memutuskan merombak pabrik gula Gembongan yang semula hanya terdiri dari bangunan sederhana menjadi pabrik gula yang megah dan modern pada tahun 1920. Pada tahun 1940, pabrik gula Gembongan akan diambil alih oleh pabrik gula Colomadu. Pengambil alihan oleh pihak Mangkunegaran ini berakibat penggantian nama pabrik menjadi Pabrik Gula Rasa Madu Gembongan. Pabrik ini dialihfungsikan dari memproduksi gula murni menjadi pabrik gula batu, yang sudah direncanakan sejak awal oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro VII yang akan diwariskan kepada putranya yakni KGPAA Mangkunegoro VIII. Pabrik gula Rasa Madu dikuasai oleh KGPAA Mangkunegoro VIII dari tahun 1940 sampai tahun 1963 dan berhasil melewati 3 masa yakni masa kolonial, Jepang, dan kemerdekaan. Setelah kekuasaan Mangkunegaran berakhir, pabrik dinasionalisasi dan dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara IX. Sebelum akhirnya dijual kepada PT Jitu Solo yang berkonsentrasi pada tanaman tembakau dan produksi rokok. Dari PT Jitu Solo, bekas pabrik gula ini menjadi milik PT Sinar Grafindo pada tahun 2016. Di bawah PT Sinar Grafindo, bekas pabrik gula ini dimanfaatkan menjadi tempat pariwisata. Sekarang, Rasa Madu Heritage adalah destinasi wisata favorit yang ada di Solo Raya, di mana Rasa Madu Heritage mengusung tema spot-spot foto yang berada di dalamnya ada kubik, di mana permainan ranking dan cermin, ada museum transportasi di mana ada mobil-mobil antik yang bisa dinaikin dan bisa buat foto-foto, juga outdoor dengan background bangunan-bangunan sejarah di mana bekas pabrik gula dan konsep Eropa. Selain pabrik gula Rasa Madu Gembongan, terdapat juga struktur bersejarah peninggalan Keraton Surakarta Hadiningrat yang berada di wilayah Sukoharjo, yaitu struktur gapura di Makam Haji, Kuarasan, Grogol, dan Madegondo. Gapura Kuarasan berdiri megah di sisi kanan dan kiri Jalan Raya Solo Baki. Gapura yang dibangun pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono X antara tahun 1893 sampai 1939.
Gapura yang berdimensi tinggi 6,44 meter, lebar 4,41 meter, dan ketebalan 0,63 meter mempunyai bentuk yang unik. Gapura Kuarasan merupakan gapura belah bentar atau gapura yang mempunyai dua bagian yang sama, sebangun dan simetris. Dihiasi kuncup teratai pada puncaknya, serta pilar-pilar yang menyerupai bilah senar harpa berjumlah 11 buah di setiap sisi. Permukaan gapura yang kasar menyerupai teraso dengan serpihan kaca, memberikan tekstur yang khas dan menawan. Sebagai pintu masuk menuju Tanjung Anom dari arah barat atau ke kawasan Baki dari sisi timur, gapura ini menyatukan tradisi dan arsitektur klasik masyarakat Jawa, mempertahankan ciri khas arsitektur belah bentar di titik perbatasan. Gapura Kuarasan menjadi simbol gerbang menuju kawasan masa depan yang cerah, makmur, dan penuh harapan. Selain Gapura Kuarasan, terdapat juga Gapura Madegondo dan Gapura Grogol yang merupakan dua gapura kembar yang juga didirikan pada masa pemerintahan Paku Buwono X pada 21 Januari 1932 sebagai penanda batas kota Kasunanan, Surakarta. Kedua gapura ini berdiri kokoh di kawasan Grogol, Sukoharjo, dan menjadi ikon bersejarah yang syarat makna. Gapura Madegondo berada di sisi barat Jalan Brigjen Sudiarto, sedangkan Gapura Grogol berada di sisi timurnya. Keduanya memiliki desain khas yang mencerminkan keanggunan arsitektur Kasunanan, Surakarta. Gapura ini memiliki lengkung tapal kuda dengan tinggi gapura 8,86 meter, panjang total 10,01 meter, dan ketebalan 1,4 meter. Kedua gapura ini dihiasi dengan ornamen khas seperti belah ketupat, ceplok bunga, dan Sri Radia Laksana, lambang Kasunanan, Surakarta. Pada puncaknya, terdapat kuncup teratai yang menjulang, menegaskan keanggunannya. Pada Gapura Madegondo terdapat prasasti yang tertulis pesan dari Sunan Paku Buwono X. PP Sedoso, Gapura Watesing Kitha, pingsungsungipun para putra Santono tuwin padha abdi dalem amarengi tinggalan jumenengan tetep sekawan dasa taun. Sementara itu, pada Gapura Grogol tertulis PP Sedoso tanggal kaping 12 Ramlan J 1860 paksa ngrengga samadyaning praja utawi kaping 2 Januari 1930. Bebekten Titigo Gapuraning Ratu. Dan struktur gapura terakhir yang berada di Kabupaten Sukoharjo adalah Gapura Makam Haji. Gapura ini berada di sisi kanan kiri Jalan Underpass Makam Haji yang terbelah di sisi utara dan selatan jalan. Dengan bentuk khas gapura belah bentar. Gapura ini juga dibangun pada masa pemerintahan Paku Buwono X yang menjadi penanda batas kota Kasunanan Surakarta, sekaligus simbol kebanggaan budaya. Panjang masing-masing gapura ini 5,08 meter dengan tinggi 6,43 meter serta ketebalan 0,65 meter. Secara bentuk, Gapura Makam Haji mirip dengan Gapura Kuarasan. Terdapat hiasan kuncup di puncaknya. Pilar-pilar semu berjumlah 11 dan badan gapura bertekstur kasar yang menyerupai teraso dengan serpihan kaca yang mempercantik tampilannya. Bahkan hingga kini, bentuk arsitektur gapura belah bentar dari masa silam tetap dijaga dan menjadi kiblat pembangunan gapura-gapura masa kini.
Keberadaan bangunan eks pabrik gula Rasa Madu Gembongan dan gapura-gapura ini telah menjadi ikon kebanggaan bagi Kabupaten Sukoharjo. Dengan karakter bangunan yang artistik, inovatif, dan representatif, menjadikan identitas warisan budaya bagi Kabupaten Sukoharjo yang harus dijaga dan dilestarikan untuk mempertegas identitas budaya bangsa Indonesia.